Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya kasih judul jangan membeli sepeda listrik. Sebelum kita tahu kelemahan dan kelebihannya, karena jangan sampai sudah kita beli sepeda listrik habis itu kita menyesal, wah ternyata mengecewakan. Apa saja kekurangan dan kelebihan sepeda listrik? Ini perlu dipertimbangkan sebelum Anda membeli sepeda listrik. Jadi baiknya jangan membeli sepeda listrik sebelum tahu kelemahan dan kelebihannya. Apa saja itu? Simak terus videonya. Oke, yang pertama kita bahas kelebihan sepeda listrik. Oke, ada 4 kelebihan dari sepeda listrik. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Ini bisa disebutkan ramah lingkungan tentunya karena ya nggak ada knalpotnya. Ini agak mirip dengan motor tapi nggak ada knalpotnya, tidak pakai bensin, tidak pakai solar, jadi tidak menimbulkan polusi udara dan juga polusi suara tentunya karena memang nggak ada suaranya. Yang berikutnya adalah yang kedua itu hemat biaya. Nah, di video saya sebelumnya saya juga sudah merinci penggunaannya. Sekali cas itu sekitar Rp1.900 atau sekitar 2.000 perak. Itu bisa kita gunakan sekitar 55 km per jam kalau baterainya masih sehat, masih full. Yang berikutnya, yang ketiga, untuk kelebihan dari sepeda listrik itu mudah sekali digunakan. Tinggal dikontak saja udah. Habis itu maju mundur, ada logo P itu tinggal pencet, kita putir gasnya itu kita sudah jalan. Bahkan anak saya itu di video saya yang pertama itu anak saya itu bisa sekali pegang itu langsung bisa. Anak saya usianya 12 tahun itu yang besar itu sekali pakai itu sekali pegang itu langsung bisa karena memang dirancang itu mudah sekali untuk digunakan. Yang keempat, kelebihan dari sepeda listrik ini kecepatannya kategorinya tinggi dibandingkan dengan sepeda ontel tentunya. Kalau sepeda ontel kita itu kan harus berkeringat, ada momentum untuk mencapai kecepatan tertentu itu dengan tenaga kaki. Nah, kalau sepeda listrik ini ya enggak, tinggal dipencet langsung, habis itu puntir gasnya, kecepatannya itu tinggi, tapi tingginya itu juga menurut batasan karena sebenarnya sesuai spesifikasi itu bisa kisaran 40 km per jam, tapi karena ada peraturan menteri tahun 25 kecepatannya sepeda listrik itu dibatasi tidak boleh melebihi 25 km per jam dengan alasan keselamatan. Itu ada 4 dari kelebihan untuk sepeda listrik. Jadi sebelum beli itu kelebihannya udah tahu dulu. Nah, tinggal saya bahas untuk kekurangannya apa saja itu. Berikutnya adalah kekurangan dari sepeda listrik. Jadi yang saya bahas kali ini adalah kekurangannya. Yang pertama adalah harganya mahal. Jadi harganya ya dibandingkan sepeda ontel itu ya tentunya lebih mahal sepeda listrik. Saya beli itu kemarin itu sekitar 8.300.000 dengan ongkos kirim sekitar 270. Total semuanya itu kalau nggak salah itu 8,6. Itu bisa dilihat di video saya yang berjudul unboxing sepeda listrik Exotic Sierra roda 3. Saya beli di Shopee. Ada juga link pembeliannya di bawahnya. Itu harganya yang pertama relatif mahal, yang kedua adalah jarak tempuhnya terbatas. Jadi sekali cas itu kisaran kalau di spesifikasinya itu 55 km. Ya nyaman saja digunakan untuk jarak-jarak dekat, misalnya saya mau pergi ke pasar, mau antar jemput anak sekolah, ini masih nyaman. Tapi ketika kalau digunakan untuk jarak jauh, misalnya saya ke kantor saya itu berjarak di atas 15 kilo, lah itu saya rasa itu nggak nyaman. Jarak tempuhnya itu terbatas, nggak bisa, ya bisa sih tapi kan karena peraturan menterinya itu tidak boleh kecepatannya itu melebihi 25 km per jam sesuai peraturan menteri nomor 25 tahun 2022 kalau nggak salah itu nggak boleh melebihi 25 km per jam. Jadi jaraknya itu kalau misalnya terlalu jauh ya kita capek di jalan karena memang tidak bisa cepat ya. Yang berikutnya, kekurangan yang berikutnya adalah pengisian baterainya yang cukup lama. Jadi sekali ngecas itu 4-8 jam. Ini ngecasnya lama. Biasanya kalau malam sebelum tidur sih colokan, pagi sih penuh itu.
tapi nggak bisa inilah, manusia itu ya kategorinya lama. Bisa dipercepat, misalnya saya ganti baterainya itu menjadi baterai lithium, BMS-nya dengan BMS yang fast charging itu bisa, tapi itu kan biaya lagi, jadinya nanti malah jadi lebih mahal lagi. Itu opsi ke depan, nanti kalau sudah 1 tahun lebih misalnya baterainya sudah soak, nanti saya ganti baterai lithium biar bisa fast charging yang atasi kelemahan yang ini nih. Pengecasannya lama. Nanti kalau fast charging cari yang BMS yang fast charging itu bisa, nanti kecepatan chargingnya itu bisa lebih cepat. Yang berikutnya adalah kelemahan dari sepeda listrik atau kekurangannya itu perlu perawatan khusus. Perawatan khusus ini menurut saya sih ya cuma dilap-lap saja gitu, karena kalau kita cuci itu di dalam sepeda listrik itu punya saya di Exotic itu di bawahnya itu ada namanya controller. Controller itu isinya rangkaian elektronik, modul, ada MOSFET, ada LCO, ada transistor apa segala macam. Nah, itu untuk mengatur kecepatan, untuk mengatur lampu dan lain-lainnya, itu semuanya itu berbasis elektronik. Jadi ini kalau kesiram air ya rawan sekali dengan kerusakan. Itu controller juga harganya lumayan. Yang berikutnya kelemahan yang kelima, bahwasanya sepeda listrik ini tidak cocok untuk medan-medan yang terjal. Di video sebelumnya saya juga baru saja mereview sepeda listriknya ini, saya bawa ke tanjakan yang cukup ekstrim. Itu bisa saya bebannya itu anak saya umur 12 tahun, satunya umur 5 tahun, itu masih kuat. Tapi kalau yang tambah beban lagi, misalnya istri saya ikut, kayaknya nggak kuat, saya nggak jamin, karena memang ya tenaganya itu cuma mengandalkan listrik. Ya kebetulan sih punya saya BLDC-nya itu tipe mid drive yang menurut saya itu ya bagus lah, tenaganya, torsinya itu besar. Tapi tetap saja kalau memang rekan-rekan dari para pemirsa itu mau beli sepeda listrik, pastikan medannya itu jangan yang terjal atau yang naik turun. Mungkin lebih tepatnya sepeda listrik itu untuk cocok itu untuk daerah-daerah yang datar, tanjakan-tanjakan yang tidak begitu ekstrim, jarak-jarak dekat untuk ya sekedar antar anak sekolah, istri, atau kita mau berbelanja ke pasar untuk keperluan ringan yang setidaknya bisa diatasi dengan sepeda listrik, dengan tujuan penghematan tentunya, karena kita biar nggak pakai bensin. Nah, kalau saya dulu sebelumnya pakai motor bensin Supra X itu ya sekitar 1 minggu itu ya saya ngisi 20.000 lah untuk beli BBM. Tapi dengan sepeda listrik saya tinggal cuma ngecas saja, biayanya cuma sekitar 2.000 perak. Apalagi saya juga di rumah menggunakan panel surya, listriknya itu gratis ya, seperti itu. Itu kekurangan dan kelebihan dari sepeda listrik yang bisa saya sampaikan. Harapannya para pemirsa itu bisa nonton, jadi bisa memutuskan, saya nggak jadi beli sepeda listrik karena kebetulan kayaknya nggak cocok dengan medan saya, domisilinya mungkin di daerah-daerah yang terjal. Nah, ini video ini sebagai pertimbangan. Kalau memang masuk, kira-kira masuk dan menguntungkan, ya kenapa tidak. Nah, ini video sebagai bahan pertimbangan. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.